panggilan mahabbah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harapan besar Allah menumbuhkan kecintaan yang besar dan mendalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan kepada semua yang dirahmati dan disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Seperti yang telah kita dengarkan kemarin, bahwasannya di dalam proses pembentukan umat manusia di kota Madinah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah di atas muka bumi ini, di antaranya beliau membangun masjid yang difungsikan untuk beragam kebaikan dan nilai-nilai ketaatan serta ibadah kepada Allah. Kemudian beliau mempersaudarakan dari kalangan Muhajir dan Ansor sehingga terbentuk satu sumpah setia dan perjanjian kepada mukmin yang terikat dengan apa yang telah Nabi Muhammad SAW aturkan ke hadapan mereka, yang menjadikan dengan sebab itu banyaknya hukum-hukum dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi untuk mereka kalangan Muhajir dan Ansor minal mu'minin. Dan termasuk daripada kejadian yang terjadi di tahun awal hijrah Nabi kita Muhammad SAW adalah masuknya Abdullah bin Salam Islam. Beliau ini merupakan daripada salah satu tokoh agama bangsa Yahudi, dihormati, paham terhadap kitab Taurat dan isi daripada kandungan kitab Taurat, ya. Walaupun pada hakikatnya hidayah itu datangnya dari Allah. Dia memberikan kepada siapa yang diinginkan dan menghalangi terhadap siapa yang tidak dia inginkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Yang disesatkan Allah enggak bakal dapat hidayah dan petunjuk. Tapi yang mendapatkan petunjuk pasti dia akan beriman, karena semua itu adalah wewenang full total di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak Allah berikan dan Allah letakkan pada makhluknya sekalipun itu Nabi dan Rasul. Tapi tugas daripada Nabi dan Rasul menyampaikan apa yang terbaik untuk umat manusia. Di antara mereka ada yang menerima dan di antara manusia juga tidak sedikit yang menolaknya. Nah, adapun keistimewaan dan sifat-sifat
Nabi kita Muhammad itu sudah tertulis dan tertera di setiap kitab dan wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril kepada para nabi dan rasul. Di dalam Zabur, di dalam Taurat, di dalam Injil. Dari kitab-kitab yang wajib untuk kita beriman atasnya, dan dari kitab-kitab yang Allah turunkan atau Allah wahyukan kepada nabi-nabi yang tidak kita ketahui, yang tidak disebutkan Allah, terkecuali 25 yang wajib untuk kita meyakini dan beriman serta mengetahuinya. Ya, jadi jumlah nabi itu banyak. Tapi tidak semua itu dikisahkan Allah, tidak diberitahukan Allah. Amin, yang wajib untuk kita pahami dan beriman atasnya 25 dari Nabi Adam dan terus sampai kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad. Jadi di setiap kitab itu ada sifat-sifat Nabi, nama Nabi kita Muhammad, cerita Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Di antaranya ada yang menghapus, tapi tetap masih ada yang pernah melihat dan menyalin daripada kitab-kitab tersebut, baik dari kalangan Yahudi ataupun kalangan Nasrani. Ya. Nah, di antara mereka para ahlu kitab atau para pendeta, ada yang beriman dan ada yang pula tidak beriman. Abdullah bin Salam di antara manusia hamba umat Nabi kita Muhammad yang mendapatkan hidayah tersebut. Dia seorang ahli kitab, dia seorang pendeta Yahudi yang mengetahui ciri-ciri Nabi akhir zaman, di mana dilahirkan, kemana diusir, dan kemana Nabi bertempat tinggal, semua udah diceritakan. Disinilah kita akan sedikit mengenal bagaimana peranan orang Yahudi yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Auf bin Zurarah an Abdullah bin Salam qal lamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu in jafalan nas. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdullah langsung yang cerita dengan sanad hadis yang sampai dan diriwayatkan olehnya Imam Ahmad di dalam Musnad. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, semua sahabat, mau dari Al-Muhajir dan Ansor, manusia yang sedang menunggu kehadiran Nabi itu, ketibaan Nabi, bergegas mengejar untuk menyambut kehadiran kekasih mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu fi man jafal, dan aku termasuk dari rombongan yang menunggu dan menanti. Apa maksudnya? Kenapa beliau Abdullah bin Salam ini masih dalam keadaan Yahudi, belum masuk Islam? Dia ikut menunggu karena penasaran, ingin membuktikan apa yang tertera di dalam Taurat terhadap sosok Muhammad ini betul atau sebaliknya. Ya. Falamma tabayyanat wajhuhu araftu annahu laisa biwajhin kadzab. Ketika tampil dan sudah tampak wajahnya dari kerumunan orang-orang yang berada di sekitar Nabi yang menutupi, ya, tampaklah wajahnya Nabi kita Muhammad,
sekali aku melihat wajahnya, kata Abdullah ini, maka aku tidak mendapati dari wajah Muhammad itu seorang pendusta. Subhanallah. Baru melihat wajah Nabi aja udah tahu ini pendeta ini ahlu kitab satu ini. Dan betul-betul tidak ada wajah pendusta pada Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau seorang Nabi amanat, jujur, cerdas, itu sifatnya para Nabi dan Rasul, dan menyampaikan risalah yang diperintahkan Allah. Makana awwalu syai'in sami'tuhu yaqul, dan yang pertama kali aku dengarkan yang terucap dari lisannya Nabi Muhammad, kata Abdullah bin Salam, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian umat manusia, ini orang yang beriman dan yang ada di sekitarnya, baik dari kalangan Yahudi ataupun yang nanti jadi munafik, yang mendapati kedatangan dan ketibaan Nabi Muhammad SAW, dikhitab oleh Nabi, ayyuhan nas, sekalian manusia, tebar salam. Dari sini hikmah yang bisa kita dapatkan, kalau ketemu sama sesama saudara muslim yang kita kenal dan kita ketahui bahwasanya dia Islam, atau kita menduga bahwasanya dia Islam, awal pertama kenal kagak kenal nih, tapi kita meyakini atau besar dugaan kita dia Islam, ucapkan salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal ucapan salam, assalamualaikum. Ya, jadi jangan, apalagi kalau udah kenal, ya, dengan bahasa hari-hari atau bahasa gaul yang tidak mendatangkan pahala ketika diucapkan, seperti say halo, hai, apa kabar, itu nanti kalimat yang seperti itu, pertanyaan apa kabar, itu yang kedua, yang berikutnya. Tapi yang pertama kita ucapkan adalah saling mendoakan. Bukankah salam itu doa? Dan menjawab salam mendoakan. Nah, itu ciri-cirinya orang muslim, ciri-ciri orang yang beriman. Tamam, ucapkan salam. Bahkan disunnahkan, dianjurkan ketika kita masuk ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya di situ, maksudnya rumah kita kebetulan penghuninya tidak ada, kita tahu mungkin lagi di luar, kita masuk sendiri, atau ada orang di dalam tapi sedang istirahat tidur misalnya, tetap disunnahkan mengucapkan salam, walaupun dengan bahasa ucapan sirahnya bukan assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tapi kalau ada orangnya, maka sirah pengucapan salamnya ditujukan kepada orang tersebut selaku objeknya. Assalamualaikum. Orang yang enggak ada, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena di setiap rumah orang-orang yang beriman itu mesti ada utusan Allah dari kalangan orang-orang soleh, minhum, diantaranya para malaikat. Dan dia mengucapkan salam kepada penghuni yang tidak tampak dengan matanya, apalagi kalau ketemu dengan muslim, ya. Ucapkan salam. Oh, di Tarim itu masuk mobil salam, ketemu salam, di mana-mana salam, kenal nggak kenal, mendekati mau berkomunikasi selalu mengucapkan assalamualaikum. Masuk mobil aja assalamualaikum, bukan masuk rumah, masuk mobil, ya.
Mau ketemu, mau gonceng motor, sebelum dekat sama setelah mendekat kepada yang mengendarain motor, ucapin salam, assalamualaikum. Itu mendoakan. Itu ciri orang mukmin kalau kita bisa paham. Tamam. Jadi awali dari apa yang disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ini pertama kali tiba dan disambut oleh penduduk Muslim Madinah. Maka apa yang dikatakan dan diucapkan Nabi? Doa untuk mereka. Salam sejahtera. Nah, afsyus salam. Wa atimut ta'am. Kasih makan orang yang perlu dengan makan. Kasih makan orang yang lapar. Lihat, perhatikan ketika ada orang yang lapar, orang yang tidak mampu, orang yang butuh untuk disantuni perutnya, maka kasih dia makan. Ini ciri khas juga yang harus dimiliki oleh orang mukmin. Maknanya apa? Adanya di situ empati, rasa kasihan, merasakan penderitaan orang yang susah. Kalau babnya dia perutnya lapar, maka dia punya empati, merasakan seolah-olah dia juga lapar. Tamam. Jadi dia tidak berat untuk memberikan rasa kenyang kepada saudaranya. Wasilul arham. Yang ketiga, sambung silaturahim. Karena orang yang menyambung silaturahim sesama saudaranya menunjukkan dia telah menyambung silaturahim dengan Tuhan yang menciptakan saudaranya, yaitu Allah. Bilang Nabi, siapa orang yang menyambung, yang bersilaturahim, berarti dia menyambungkan dirinya denganku. Barang siapa yang memutus silaturahim, berarti dia telah memutuskan dirinya dari aku. Waliyadzubillah. Lalu bagaimana ada orang sesama muslim bisa bermusuhan, tidak teguran, tidak menyapa? Marah itu kata Nabi jangan lebih dari 3 hari. Tamam. Tidak menyapa atau mendiamkan seorang suami terhadap istrinya haram lebih dari 3 hari. Haram hukumnya suami mendiamkan istri meskipun untuk memberikan efek jerah, pelajaran, lebih dari 3 hari. Haram. Lalu bagaimana ada yang tidak berteguran bertahun, berpuluh tahun mungkin, na'udzubillah. Bukan cerminan orang yang beriman. Nah, kita yang sudah dikatakan dan diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad hendaknya menjaga ini silaturahim, jangan sampai terputus. Makanya Nabi mengatakan sambung. Ya. Sambung itu artinya jika ada orang yang memutus, jangan kita acuh, tapi kita yang memulai untuk menyambung. Ya, kita yang memulai untuk menyambung silaturahim tersebut supaya selalu terjaga hubungan ini. Orang memutus, yang penting dari kita jangan sampai memutusnya. Bagaimana caranya? Macam ragam, bisa jadi dengan memberi hadiah. Dan orang akan merasa bahwasanya kita ingin menyambung silaturahim. Apalagi sama tetangga dekat, apalagi sama keluarga. Ada yang na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita, anak terhadap orang tua. Kalau udah anak sama orang tuanya memutus silaturahim gara-gara hal yang tidak layak dan tidak patut, dan memang tidak ada kata layak dan patut bagi seorang anak sanggup memutus silaturahim dengan kedua orang tuanya. Allah lindungi kita dari sifat memutus silaturahim. Bilang Nabi SAW, qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil ka'bah. Orang yang memutus silaturahim
itu terlaknat di sisi Allah meski dia mati sujudnya di dalam Ka'bah. Jangan disepelekan. Ya, memutus silaturahim karena egois, kesombongan. Orang yang memutus silaturahim ciri orang yang sombong. Tapi ciri orang yang penuh rendah hati, dia selalu mengalah, dia menjaga jangan sampai terputus silaturahim. Dia lebih memilih untuk minta maaf meski dia tidak melakukan kesalahan, tapi yang dia pahami terjalin tetap hubungan, terjaga silaturahim, tidak menjadi sebab dirinya di mata Allah yang memutus silaturahim. Lihat Nabi pertama sampai beliau katakan wasilul arham, sambung. Wasallu bil laili wan nas niyam. Ketika tiba waktu malam, solat malam, jangan tidak solat malam, baik itu fardu ataupun sunnah. Masuk waktu maghrib, jangan tidak solat maghrib kalau wajib. Masuk waktu isya, jangan tidak solat isya. Selebih daripada kedua waktu tersebut bisa untuk bangun malam tahajud, lakukan tahajud walaupun 2 rakaat. Wasallu bil lail. Yang memenuhi 4 ini kriteria, kata Nabi, apa jaminannya? Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan keselamatan. Ngucapin salam kagak berat, ya. Ngasih sedekah makan ngenyangin orang yang lapar nggak ada berat juga. Kemudian menyambung menjaga silaturahim supaya tidak terputus nggak ada berat kecuali bagi orang yang sombong dan takabur. Ya, bagi orang yang merendah hati dia akan disayangi dan dia tidak akan menjadi sebab terputus silaturahim. Untuk sholat malam, ya. Nah ini kadang-kadang ini berat ini, ya. Tapi tidak berat bagi yang dimudahkan Allah. 4 ini dia jaga, maka dia akan masuk ke dalam surga, kata Nabi, dengan selamat. Ini ucapan didengar oleh Abdullah bin Salam. Saat dia mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung Abdullah bin Salam mengucapkan, memberikan kesaksian, ya, memberikan kesaksian bahwasannya engkau adalah Rasulullah utusan Allah, Nabi utusan Allah seperti yang tertera di dalam Taurat. Ciri ini ada di dalam Taurat ternyata. Makanya dia penasaran. Dia ingin dapatkan apa betul ini Muhammad adalah Nabi yang tertulis di Taurat dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Bani Israel. Dan ternyata memang ada didapati pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi siyaqil Bukhari min tariqi Abdul Aziz an Anas qala, di dalam riwayat yang telah disampaikan didatangkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abdul Aziz dari sahabat Anas bin Malik berkata, falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a Abdullah bin Salam faqala asyhadu annaka Rasulullah wa annaka ji'ta bil bihaqqin wa qad. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang langsung mendapati Abdullah kejujuran Nabi Muhammad dan mendengarkan ucapan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, langsung mengatakan, aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasul utusan Allah dan engkau datang dengan membawa sesuatu yang hak dari sisi Allah. Waqad alimta yahud anni sayyiduhum wa ibna sayyidihim wa a'lamahum wa ibna a'lamihim fad'uhum fasalhum anni qabla ya'lamu anni qad aslamtu. Jadi Abdullah bin Salam ini membocorkan satu rahasia kepada Nabi tentang perihal orang-orang Yahudi, sifatnya, karakternya.
Kan sama-sama Yahudi, cuma ini dapat hidayah masuk Islam. Bilang Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, engkau mengetahui aku Yahudi, maksudnya dari keturunan Yahudi. Sekarang sudah masuk Islam, tapi keturunan Yahudi yang masuk Islam. Dan aku di sisi kaumku adalah majikan mereka, maksudnya tuan mereka, ulamanya mereka, yang dihormati oleh mereka, bangsa Yahudi, kaumnya, dan paling berilmunya di antara kaumnya dari kalangan bangsa Yahudi. Putra dari seorang bapak yang juga pewaris ilmu yang didatangkan oleh Allah melalui Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi alim, putranya alim, tapi dari bangsa Yahudi. Ya, kalau kita nih ibaratnya alim, orang yang berilmu, ustadz, kiai, bin kiai, ulama juga. Jadi bapaknya ulama, bapaknya lagi kainya ulama. Nah ini Abdullah bin Salam, dia alim. Abahnya juga alim, njitnya lagi juga alim. Makanya dia mempunyai kedudukan mulia di sisi masyarakat Yahudi yang ada di sekitarnya. Dihormati, dituankan, dijadikan panutan. Dia ceritakan kepada Nabi, itu kalau mereka tetap dalam keadaan mengetahui aku tidak masuk Islam. Tapi ya Rasulullah, kalau mereka tahu aku masuk Islam, lain lagi sudah bahasanya. Pujian mereka jadi cibiran. Yang tadi bilang aku adalah orang baik, tuan mereka ini dan itu, dibalik semua tuh sama mereka. Ini salah satu karakter orang Yahudi. Ya. Kalau seandainya mendengar ada di antara mereka yang tadi dihormati karena sesama Yahudi, ketika masuk Islam dibalik aja udah keadaannya, paling dihina dan paling dimusuhi. Nah ini aku ingin buktikan kepada engkau wahai Rasulullah, jamu di antara kalangan orang Yahudi dan izinkan aku bersembunyi di salah satu rumah yang kau tetapkan. Mari kita buktikan, kata Abdullah. Akhirnya ACC Nabi ditentukan sama Nabi, disuruh Nabi sembunyi di balik pintu rumah atau tirai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengutus dari kalangan sahabat untuk mendatangkan kalangan orang-orang Yahudi ke rumah Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada mereka ketika sudah berkumpul, ya ma'syaral Yahud, wailakum ittaqullah, celaka kalian kalau tidak bertakwa kepada Allah. Maksudnya kalau tidak mau mengikuti apa yang aku bawa. Fa wallahi alladzi la ilaha illa hu innakum la ta'lamuna anni rasulullah haqqa wa anni ji'tukum fa aslimu. Aku bersumpah atas nama Allah, kalian itu tahu aku adalah rasul utusan Allah yang datang secara hak dari sisi Allah. Kalian itu tahu, kata Nabi. Kalian tuh tahu. Jadi orang Yahudi itu bukan tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa sebab? Jangan orang Yahudi ini, Yahudi, karakternya, sifatnya, akhlaknya dia itu kalau yang Allah cerminkan di dalam Al-Quran dan Allah sifati dalam Al-Quran, bisa jadi dia terhadap Muslim pasti dia benci. Kalau memang tulen Yahudinya, tidak mau beriman maksudnya. Ada orang yang keturunan Yahudi, zahirnya Islam tapi batinnya memusuhi Islam. Kemudian sesama orang musyrik, bukan dari kalangan Yahudi tapi bukan juga yang beragama Islam. Contoh siapa? Penyembah berhala dari penduduk Mekah, kafir Quraisy. Apa mereka menyukai? Enggak. La Islam wala musyrik. Tamam. Sesama mereka saja mereka tidak bisa saling bisa dipercaya. Ini ciri-ciri khas orang Yahudi.
Tahu dari mana kita? Tahu dari Allah. Taunya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa alam tara ilal ladzina nafaqu li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitabi la in kharajtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum Allah yashhadu innahum lakadzibun la in kharaju la yakhrujunna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasarahum la yuwallunnal adbar thumma la yansurun la antum ashaddu rahbatan minallah fi qulubihim dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Bilang Allah, ketika orang-orang, maksudnya Yahudi ya, berkata kepada saudaranya orang-orang kafir dari ahli kitab, sesama ahli kitab. Kalau orang musyrik di Mekah itu ikhwan, itu bukan pengikut Nasrani wala Yahudi, musyrik, menyembah berhala, selesai. Yahudi ada, Nasrani ada. Kalau Nasrani itu yang mengatakan ya, Nabi Isa adalah Tuhan. Kalau dari kalangan Yahudi yang tidak selaras dan sejalan dengan mereka orang-orang Nasrani. Tamam. Justru mereka yang ingin membunuh dan menghilangkan nyawa Nabi Isa. Ini orang-orang Yahudi. Tapi mereka pengikut nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa. Kalau orang musyrik tidak ada sama sekali. Ini sesama mereka ahli kitab itu memiliki kemunafikan. Sama-sama Yahudi, sama-sama ahli kitabnya, sama-sama dari keturunan Bani Israel. Makanya dibilang Allah, diterangkan sama Allah dalam Al-Quran pada surat ini. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan, kata Allah, mereka tuh orang-orang Yahudi, sesama mereka ahlu kitab, sesama mereka orang kafir yang tidak beriman, maksudnya kufur kepada Allah, mengatakan, andaikan kamu keluar, andaikan kamu diusir, kami akan ikut bersama kalian juga diusir. Oh, kayak sumpah setia, kayak sumpah setia sehidup semati. Itu bahasa dia. Kalau kalian diperangi, kami akan menolong. Kata Allah, mereka itu wahai Muhammad betul-betul pendusta tadi. Siapa? Nah, ini orang Yahudi. Sesama mereka saja saling mendustai, saling membenci, saling tidak mau beriman. Ini munafik sesama mereka. Sifat munafiknya ada sesama mereka. Termasuk kita orang Islam, depannya Islam, belakangnya lain. Itu namanya munafik, ya. Allah firmankan, tegaskan tuh dalam Al-Quran, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya Muhammad, kata Allah, kalau datang kepadamu orang-orang Yahudi yang mengatakan, memberikan kesaksian bahwasanya engkau adalah Rasul utusan Allah, Allah ya'lamu innaka la rasulullah. Aku yang lebih mengetahui kalau engkau memang betul-betul Rasul, aku yang mengutusmu, kata Allah. Wallahu yashhadu innahum laka. Allah memberikan kesaksian bahwasanya mereka itu betul-betul pendusta, pembohong, tulen, gotek, masya Allah, pembohongnya kelas kakap. Di depan Islam, di belakang lain lagi. Siapa yang dimaksudkan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemimpinnya orang-orang munafik. Dia dari keturunan Yahudi, mendahirkan dirinya Islam, tapi menafikan keislaman di batinnya. Imannya nggak ada kepada Allah dan Nabi. Apa sebab kenapa dia melakukan ini? Orang Yahudi seperti ini, orang-orang munafik, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka jadikan Islam itu tameng, perisai, benteng, supaya mereka tidak dibunuh, tidak diperangi, tidak ditawan oleh kaum muslimin. Makanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi batin dia, imannya mereka ingkar. Innahum sa'a ma yahkumun, kata Allah. Itu seburuk-buruk perbuatan yang mereka lakukan. Tamam. Jadi kalau kalau sesama muslim, lah kalau sama-sama kafirnya, kalau mereka mengatakan sesama mereka ahlul kitab, orang-orang kafir,
orang-orang kafir. Kalau kami keluar, kalian dikeluar, kami ikut keluar. Bilang Allah, kami tidak akan taat kepada siapapun kecuali kalian. Itu katanya. Jika kalian diperangi, kami akan membantu kalian berperang. Kata Allah, mereka itu pembohong. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Lain ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Bilang Allah jelas kepada Nabi, ini karakternya orang Yahudi. Kalau mereka diusir, la yakhrujuna ma'hum, mereka tidak bakal mau diusir. Angkat kaki mereka. Karena yang salah dia, kenapa aneh ikut-ikutan diusir? Dia tidak bakal mau beranjak dari tempatnya. Wa in kutilu, kalau mereka diperangi, la yansurunahum, mereka tidak akan bantu. Mulutnya aja bilang bantu. Ketika terjadi peperangan, mereka lah orang yang pertama kabur ke belakang, lewat belakang. Ada orang Yahudi. Sesama siapa? Sesama mereka. Sesama ahlu kitab juga. Termasuk orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy. Bilang Allah, la antum asyaddu rahbatan. Kalian orang muslim yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi itu adalah kalian daripada aku. Loh, Allah itu tidak ditakuti sama dia. Lebih malah justru lebih takut kepada umat Islam, manusia yang beragama Islam. Itu lebih ditakuti sama kalangan orang-orang Yahudi. Mereka tidak takut kepada Allah ya karena mereka belum menyaksikan, belum mengetahui, belum merasakan siksa yang Allah berikan. Apa yang udah dipersiapkan, mereka tidak tahu itu. Coba ente lihat sekarang orang-orang Yahudi yang ada di Arab sana. Berani gak mereka? Mana ada yang berani kalau tidak mereka cuma mengandalkan pesawat jet F sekian bom lewat dari laut. Manalah mereka berani. Beda kalau sama orang muslim yang betul-betul di dalam keimanannya, yang betul-betul terhadap janji Allah mereka penuhi, mati masuk surga syahid dengan niat yang baik. Manalah itu paling ditakuti sama mereka. Justru manusia muslim ini yang ditakuti ketimbang mereka takut kepada Allah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Mereka ini orang yang bodoh, nggak paham. Orang yang nggak ngerti apa-apa, kata Allah. Ini ciri-cirinya sudah ada di dalam Al-Quran. Lalu datanglah, dipanggil sama Nabi. Nabi memberikan kesaksian, meminta kesaksian, dan Nabi bersumpah bahwasanya kalian mengetahui aku adalah Rasul utusan Allah secara hak dari sisi Allah didatangkan, dan aku ingin kalian masuk Islam. Apa jawab mereka? Mana'lamuhu, kami tidak pernah tahu itu. Bohong kan? Padahal di dalam kitabnya disebutkan ciri-ciri Nabi kita Muhammad. Jawabnya mana'lamuhu. Qalu dzalika lin Nabi SAW. 3 kali mereka ucapin, tidak tahu kami, tidak tahu kami, tidak tahu kami. Tidak paham apa yang kau maksudkan. Kau bilang kau Muhammad utusan Allah, dari sisi Allah datang sebagai utusan Nabi. Kami tidak tahu masalah itu. Padahal mereka tahu. Padahal mereka tahu. Qala fa ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam. Aku mau tanya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kan dia Yahudi di antara kalian, alimnya. Apa jawab mereka? Qalu dzaka sayyiduna wa ibnu sayyidina wa ibnu wa alamuna wa ibnu alamina. Oh, itu majikan kami, tuan kami, guru besar kami, putra orang yang alim dan bapaknya orang alim di antara orang yang alim dari kalangan kami. Itu katanya mereka. Afara'aitum min aslam, gimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Kata Nabi tanya kepada ini rombongan Yahudi. Qalu hasyalillah ma kana yuslim. Hasyalillah, mungkin. Tak mungkin dia masuk Islam. Ngayal, mimpi itu. Mana mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam? Setelah mereka ucapan itu, kata Nabi, ya bin Salam ukhruj. Bin Salam keluar. Kan dia di belakangnya. Di belakang Nabi sembunyi, disuruh Nabi sembunyi untuk membuktikan bahwasannya orang Yahudi itu seperti ini karakternya Rasulullah. Tapi beliau berada di belakang. Keluarlah Abdullah bin Salam, ya ma'syar Yahud ittaqullah.
sekalian orang-orang Yahudi, takutlah kepada Allah. Fa wallahi alladzi la ilaha illa innakum la ta'lamuna annahu rasulullah wa annahu ja'a bil haqq. Demi zat yang mengutusnya secara hak, kalian itu tahu kok dia ini, maksudnya Nabi Muhammad, beliau ini adalah Rasul utusan Allah. Kalian itu tahu loh, kata Abdullah bin Salam. Dan dia datang membawa sesuatu yang hak. Faqalu kadzabta. Mereka jawab omongan Abdullah bin Salam yang tadi dipujinya, pendusta kau, bohong, nggak ada betul itu, ngarang aja itu bahasanya. Ya, tadi memuji depan Nabi apa? Oh, paling alimnya orang di antara kami, putra orang alim, tuan kami, guru kami. Masya Allah. Setelah keluar Abdullah bin Salam masuk Islam dan dibetulkan oleh Abdullah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bohong kau. Artinya pengkhianat kau ya Abdullah bin Salam. Ini orang-orang mereka sendiri yang mengatakan fa akhrajahum Rasulullah. Akhirnya mereka disuruh pulang sama Nabi, diusir sama Nabi. Ini rombongan Yahudi tadi. Di dalam riwayat yang lain memberikan kesaksian bahwasannya Nabi kita adalah utusan Allah. Mereka mengatakan syarrona wa ibnu syarrona. Tadi mengatakan khairuna sayyiduna ibnu sayyiduna, ya, tuan kami, putra daripada tuan kami, paling berilmunya di antara kami, putra dari orang yang berilmu di antara kami. Setelah tahu dia masuk Islam, paling buruknya orang, putra orang yang paling buruk, digituin sama orang Yahudi. Subhanallah. Ada Abdullah bin Salam memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri dan karakter orang-orang Yahudi. Kemudian diriwayatkan juga di dalam Sahih Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik, sami'a Abdullah bin Salam biqudumin Nabi. Ketika Abdullah bin Salam mendengarkan, ini riwayat yang lain dari Imam Baihaqi, saat mendengar berita kedatangan Nabi ke kota Madinah, aku, kata Abdullah bin Salam, berada di atas pohon kurma, nunggu dari atas, mata-matanya dari atas. Oh, kalau dari atas kan lebih terbuka, di dataran yang terbuka. Kalau yang lain ada yang dari atas rumah, ada yang dari menunggu di lantaian, lesehan. Tapi aku di atas pohon kurma yang paling tinggi, yang lagi ada buahnya. Di bawah pohon kurma tanteku, acilku, ikut juga nunggu. Jadi ketika sambil nunggu sambil makan kurma, sambil nunggu sambil makan kurma. Faqala inni sa'iluka an thalatha. Ketika datang ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dia langsung masuk Islam. Kalau yang tadi langsung masuk Islam. Riwayat Imam Baihaqi mengatakan tidak langsung masuk Islam kecuali bertanya 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Bilang Abdullah bin Salam, inni sa'iluka an thalathi la ya'lamuhunna illa nabi. Aku ingin bertanya 3 pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya kecuali oleh Nabi. Tamam. Artinya apa? Kalau Nabi bisa menjawab, maka dia masuk Islam. Ma awwalu asyratis sa'ah. Pertanyaan pertama, apa tanda-tanda kiamat itu telah tiba? Tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, wa ma awwalu ta'amin ya'kulu ahlul jannah. Pertanyaan Abdullah bin Salam yang kedua. Ada riwayat, ini riwayatnya banyak ya. Nanti pertemuan esok akan kita jelaskan beberapa riwayat, termasuk yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ataupun di dalam Musnad Hambali, insyaallah. Apa yang kedua pertanyaan yang dimakan pertama kali penghuni surga. Jadi penduduk surga masuk dalam surga, apa yang pertama kali dimakan penghuni surga? Semoga Allah jadikan kita min ahlil jannah. Yang ketiga, wa ma balal walad ila abihi au ila ummih. Bagaimana bisa mengetahui kalau anak itu dominan ke bapaknya atau ke ibu? Ciri-cirinya, fisiknya, atau yang dikandung sama seorang istri itu
laki atau perempuan, bagaimana bisa tahu caranya? Ini 3 kata Abdullah bin Salam yang cuma tahu jawabannya hanya Nabi. Dalam riwayat yang lain ada 5 pertanyaan. Ya. Baik. Apa langsung dijawab oleh Nabi? Tidak. Nabi mengatakan, akhbiruni bihinna Jibril anifan. Barusan malaikat Jibril mengabarkan kepadaku. Dengar kalimat Jibril. Ini Abdullah belum masuk Islam. Saat dengar nama Jibril disebutkan, qala Jibril. Kau barusan bilang Jibril? Ya Muhammad. Kan Nabi Muhammad kan selalu wahyu dari Allah melalui siapa? Semua Nabi Jibril. Qala na'am. Iya, aku baru bilang barusan Jibril datang dan membisik kepadaku, mengabarkan kepadaku. Oh, Jibril. Dijawab sama Abdullah, aduwul yahudu minal malaikah. Itu musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat. Subhanallah, bukan Nabi saja jadi musuh, malaikat di musuhnya. Parah ini orang Yahudi nih. Apa sebabnya nanti insya Allah besok kita jelaskan kenapa orang Yahudi ini memusuhi malaikat. Dan itu disebutkan, dijelaskan sama Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku law yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Ini ayat yang menjelaskan sebab kenapa orang-orang Yahudi itu benci sama malaikat. Qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan busyra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Itu ayat yang menjelaskan permusuh. Apa sebab musuhnya? Orang Yahudi ini sama malaikat Jibril. Berarti kalau ada malaikat yang dimusuh, ada juga malaikat yang disuka, ya. Itu nanti kita bahas insyaallah besok. Allah panjangkan umur. Yang enggak datang besok rugi. Kata Nabi SAW setelah dijawab oleh Abdullah, itu musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat. Tsumma qara'a, lalu Nabi membacakan itu ayat tadi yang barusan kita baca, man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzal 'ala qalbika bi idznillah. Amma awal, kata Nabi, adapun pertanyaanmu yang pertama, apa tanda kiamat itu sudah tiba? Fanaru takhruju 'alan nasi minal masyriq tusawwiguhum ilal maghrib. Timbulnya api yang besar dari arah timur menggiring manusia ke barat. Dari barat terbit matahari mana? Terbit dari timur ya. Nah ini kata Rasulullah, nanti timbul api besar dari barat ke timur. Manusia akan digiring ke sana semua. Maksudnya matahari kebalik arahnya udah. Tanda kiamat matahari terbit dari arah sebaliknya. Itu kata Nabi. Siapa yang bisa tahu jawaban ini? Ya sebagaimana dikatakan oleh orang Yahudi, cuma Nabi dan Rasul yang paham. Ya. Taunya Nabi dari mana yo? Kalau bukan dari wahyu Allah, kalau bukan dari yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Dalam hal ini siapa? Jibril. Apa alasan mereka mau membenci dan memusuhi malaikat? Wa amma tsani, adapun pertanyaan yang kedua, makanan yang pertama dimakan oleh penduduk surga adalah kabad hut, daging hati ikan haut, ikan paus hut yang menelan Nabi Yunus, ya. Atau mungkin ikan paus yang ada. Hati yang pertama kita makan, amin ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan ahlil jannah insyaallah. Yang pertama kita makan itu hatinya ikan paus, tapi jenisnya ikan hut. Mungkin banyak hutnya di situ, atau yang pernah makan Nabi Yunus. Ya, baru makanan yang lain.
Hati ikan enak ternyata ya. Termasuk makanan pertama penduduk surga. Yang ketiga dari pertanyaannya, apa yang menyebabkan dominan seorang anak itu ke bapak atau ke ibu, atau anaknya laki atau perempuan? Maka dijawab oleh Nabi SAW, karena diberitahu oleh Jibril tentunya. Fa idza sabaga ma'ur rajuli ma'ul mar'ati nuzi'al walad, wa idza sabaga ma'ul mar'ati ma'ur rajuli nuzi'atil walad. Kalau didahulukan air sperma seorang laki-laki daripada sperma seorang istri, maka lebih condong anaknya yang akan jadi, entah jenisnya atau sifatnya, ke bapak. Tapi sebaliknya, kalau didahului sperma seorang istri dari sperma suaminya, maka kemungkinan jenis atau sifat dan karakternya dominan ke ibu. Yang tahu cuma Nabi jawaban ini, dan semua jawaban Nabi dibetulkan oleh Abdullah bin Salam. Setelah mendengarkan itu jawaban, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama, masuk Islam ketika melihat Nabi tidak tampak di wajah Nabi wajah pendusta, dan apa yang diucapkan pertama oleh Nabi betul apa adanya di kitab mereka, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Riwayat Imam Baihaqi mengajukan 3 pertanyaan. Nah, di sini apa sebab daripada mereka orang Yahudi, bangsa Yahudi membenci malaikat? Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan lanjutkan besok. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat afiah, kemudahan melangkah, digerakkan selalu hati untuk menambah kecintaan dan mahabbah kepada sang Nabi. Amin Allahumma amin. Barakallah wa jazakumullah khair. Ayahanda jika Sul dan sekeluarga membuka tempat ini, kita doakan semoga Allah berikan sehat, afiat, umur yang panjang, kekuatan lahiran wa batinan, dan Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang salehah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Daripada niatnya dan niat kita semua dimudahkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.